Tapi kalau mereka sendiri yang menutupi masalah ini dengan sebuah kamuflase, dengan sebuah cover yang luar biasa, bahkan dengan tembok yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, maka jangan heran kalau spekulasi ini tetap berkembang di masyarakat, lalu kemudian masyarakat berimajinasi bahwa kekuasaan telah melenyapkan Harun Masiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita masuk program Uber. Apa itu Uber? Ulas berita. Nah, apa yang akan kita Uber? Ini soal Harun Masiku lagi ya. Ini kemana orang Harun Masiku ini? Soalnya ada berita terakhir yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Harun Masiku meninggal. Ini kata KPK, namanya kemungkinan posibilitas atau possibility, bisa iya bisa tidak ya kan. Tapi kan menarik, susah sekali menemukan orang ini ya. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan belum mendapat informasi valid terkait isu ex caleg PDIP Harun Masiku meninggal dunia di tengah pelariannya. Di tengah pelariannya lari kemana dia? PLT juru bicara KPK Ali Fikri pun menegaskan proses penyidikan terhadap Harun tetap berlanjut meski Harun masih berstatus buron. Sejauh KPK tidak memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa TSK Har telah meninggal, penyidikan perkaranya saat ini masih terus berjalan sekalipun tersangka belum tertangkap, kata Ali kepada kompas.com ya. Kemudian Ali menambahkan KPK bersama Polri juga masih terus memburu keberadaan Harun yang merupakan tersangka kasus suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut. Isu Harun meninggal di tengah pelariannya diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman dalam acara Aiman yang disiarkan Kompas TV Senin kemarin. Senin kemarin itu maksudnya tanggal 11 Mei yang lalu. Tidak mendadak sih kalimatnya karena ini hanya berdasarkan sesuatu yang sifatnya analisis saja, kata Boyamin. Ini Boyamin juga analisis juga karena kalau tahu dia meninggal kan berarti kan tahu keberadaannya. Boyamin menuturkan kesimpulan itu diambil karena buronan KPK lainnya yakni ex-sekretaris MA Nur Hadi masih terlacak jejaknya. Kenapa nggak dapat ya? Boyamin menyebut hampir setiap minggu ada informan yang melapor kepadanya untuk memberitahu aktivitas Nur Hadi. Nanti kapan-kapan Boyamin kita undang ke RH Channel ini ya. Nah, untuk Harun Masiku ini sama sekali blank, ujar Boyamin. Harun berstatus buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR yang menyeret ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jadi memang agak aneh ya. Kalau lanjutan beritanya, KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus suap ini, yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-caleg PDIP Harun Masiku, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fredelina, ini teman saya juga, mantan anggota Bawaslu, kemudian bergabung dengan partai, lalu kemudian menjadi perantara suap. Ampun dah. Dan seorang pihak swasta bernama Saiful. Berbeda dengan 3 tersangka lainnya, Harun tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Rabu tanggal 8 Januari 2020 lalu ya. Ini tanggal yang terkait dengan Pangeran Diponegoro kalau tidak salah, tanggal 8 Januari, nanti dicek ya sahabat daerah sekalian. Dalam kasus ini Wahyu diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai 600 juta rupiah dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar 900 juta rupiah untuk memuluskan niat Harun. Ya. Bukan Refli Harun. Niat Harun Masiku. Nggak ada hubungannya sama Refli Harun. Memang sebenarnya kalau kita lihat, kok aneh sekali. Kenapa Harun Masiku tidak juga tertangkap, tidak diketahui keberadaannya. Memang ini ada kasus suap sesungguhnya. Tapi kalau kita lihat kasus suap
yang terkait dengan dirinya untuk menjadi anggota DPR kan ecek-ecek aja sebenarnya. Kalau memang tidak melibatkan orang lain. Kalau cuma melibatkan dirinya sendiri kan sederhana sesungguhnya. Artinya tidak perlu ada kekuatan besar yang menghalangi para penegak hukum untuk dapat menangkap Harun Masiku. Atau mungkin kemampuan penegak hukum kita agak rendah dalam hal ini. Saya tidak mau bilang begitu. Karena sehebat-hebatnya penegak hukum yang ada, kalau ada benturan tembok kekuasaannya tidak bisa juga melewatinya. Kita sudah mengalami banyak soal di mana kasus itu menjadi gelap. Zaman Orde Baru yang paling terkenal misalnya kasus Marsinah. Gelap. Kita tidak tahu siapa membunuh Marsinah. Kemudian di era reformasi ini ada kasus Munir. Kita juga tidak tahu, gelap, siapa pelakunya. Kemudian ada juga kasus Novel Baswedan. Gelap juga. Saya tidak tahu. Dibuat gelap atau memang gelap betul. Tapi yang jelas belum ada sebuah fakta yang meyakinkan bahwa itu sudah case close. Dan kemudian mereka yang harus bertanggung jawab dibawa ke pengadilan. Dan sekarang Harun Masiku. Orang ini hilang sudah sejak Januari. Sekarang Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan sudah hilang. Apakah dia masih di Indonesia? Apakah dia sudah di luar negeri? Apakah dia masih di dunia? Ataukah dia sudah di akhirat? Gelap, tidak ada yang tahu. Kegelapan ini tidak mungkin bisa dibuat terang kalau negara tidak pernah serius untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Tapi kalau negara itu tersandra oleh kekuatan, oleh kekuasaan yang membelit dirinya, tidak bisa juga dibuat terang. Saya tidak tahu siapa yang membuat ini kemudian tidak bisa menjadi terang. Kita tidak boleh menuduh. Yang jelas Harun Masiku adalah caleg dari PDIP dan PDIP adalah partai yang berkuasa. Tapi kita tidak boleh menuduh juga. Faktanya belum jelas siapa yang terlibat. Yang jelas yang terjadi adalah 3 orang, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fredilina, dan Saiful. Lalu keempat tersangka Harun Masiku yang sekarang buron entah kemana. Bahkan ada yang bilang sudah meninggal. Kita tidak bisa mengatakan si A, si B, elit-elit partai terlibat. Untuk itulah makanya kemudian Harun Masiku harus dihadirkan, harus diperoleh, harus didapatkan agar membuat semua ini terang. Maka biarlah proses pengadilan yang fair yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau Harun Masiku tidak pernah tertangkap, tidak pernah bisa ditemukan di mana lokasinya, bahkan sudah dikatakan meninggal, maka kasus ini case close. Tidak akan pernah terungkap barangkali siapa sesungguhnya yang terlibat atau siapa sesungguhnya yang tidak terlibat. Ingat, pengadilan itu bukan menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi hanya orang yang bersalah yang patut dihukum. Mereka yang tidak bersalah harus dibersihkan namanya dan tidak boleh hidup dalam sebuah spekulasi bahwa seolah-olah si A, si B, si C tertuduh. Tapi kalau mereka sendiri yang menutupi masalah ini dengan kabut, dengan sebuah kamuflase, dengan sebuah cover yang luar biasa, bahkan dengan tembok yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, maka jangan heran kalau spekulasi ini tetap berkembang di masyarakat, lalu kemudian masyarakat berimajinasi bahwa kekuasaan telah melenyapkan Harun Masiku. Itu saja Sobat RH sekalian, Uber kali ini. Jangan lupa ikuti Uber sebelumnya yang judulnya Misteri Harun Masiku. Karena di situ saya menceritakan mengenai mengapa Harun Masiku begitu ngototnya untuk menjadi PAW dari anggota PDIP yang meninggal, yaitu Nasruddin Kimas. Ada kronologisnya di sana, ada penjelasannya di sana. Buka kembali, saya cukupkan di sini. Tapi yang paling penting adalah tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.